Kabupaten Malaka, Kepala Cabang Bank NTT Gresik, Bapak Camat Malaka Tengah, Bapak Desa Wenali atau yang mewakili, Sampai Muka atau yang mewakili. Dan seluruh jajaran yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang kami hormati Bapak Camat Malaka Tengah dan seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala Puskesmas Petun dan seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, adik-adik penari dan seluruh petugas, Bapak Mama sekalian dan anak-anak yang kita cintai. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena semua yang terjadi pada hari ini atas rancangan Tuhan itu sendiri. Bapak Mama, dalam beberapa waktu ke depan tanggal 17 Juli Bank NTT akan berulang tahun ke-60. Bank yang kita cintai ini akan berusia ke-60. Karena itu sesuai dengan arahan direksi, Bank NTT dalam menyongsong usia ke-60, kami diwajibkan untuk melayani anak-anak yang kita cintai yang masih belum memenuhi standar gizi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi. Nah, untuk Kabupaten Malaka, data yang kami miliki kurang lebih dalam semua kriteria kurang lebih 18,9%. Ini tentunya kurang menggembirakan bagi kita, walaupun mengalami penurunan yang signifikan dari posisi sebelumnya yaitu di 21% lebih. Namun ini tentu menjadi tantangan kita bersama untuk memperbaiki generasi penerus yang kita cintai. Untuk itu Bank NTT mencanangkan program Bank NTT Peduli Stunting. Nah,
Untuk kita di Kabupaten Melaka, kita kebagian 275 anak yang akan kita berikan program makanan tambahan selama 1 bulan, terhitung hari ini sampai dengan 17 Juli. Sehingga nanti pada saat usia ke-60, Bank NTT serentak telah melayani 6.000 anak di seluruh Nusa Tenggara Timur, sebagaimana usia yang ke-60. Selanjutnya, sejak Juli nanti juga 17 Juli akan dicanangkan program orang tua asuh, di mana seluruh pegawai karyawan-karyawati Bank NTT sesuai arahan direksi wajib memiliki minimal 1 anak asuh yang diambil dari potongan perpuluhan penghasilannya untuk membantu anak-anak kita dalam program makanan tambahan yang akan berlangsung sampai dengan bulan Desember 2022. Untuk tahap kedua itu akan kita lakukan setelah melakukan evaluasi terhadap program yang hari ini akan kita launching. Bapak Mama sekalian yang kami hormati, di usia yang ke-60 izinkan kami melaporkan bank yang kita cintai, posisi sampai dengan kemarin aset atau kekayaan Bank NTT berada pada posisi 16,4 triliun dan posisi laba ada 134 miliar. Sedangkan untuk Bank NTT cabang Betun, kita posisi sampai dengan kemarin berada di 369 lebih 370 miliar dengan laba 9 miliar lebih. Tentu perkembangan ini atas dukungan pemerintah Kabupaten Melaka, DPRD Kabupaten Melaka, dan seluruh masyarakat Kabupaten Melaka sebagai bank daerah, bank miliknya kita semua. Dalam pencapaian ini kami berharap ada hal-hal yang patut kita kerjasamakan guna kita memberikan nilai lebih bagi masyarakat kita. Salah satunya melalui program stunting ini. Kami juga terinspirasi dengan statement dari Mama Ketua bahwa dalam program pengentasan yang cukup besar untuk 18,9% ini, Mama Ketua bilang bersama kita bisa. Spirit ini yang membuat kami tambah optimis dengan melihat kehadiran dan antusias dari Bapak Mama sekalian, dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas Betun, terutama dari tim penggerak kabupaten, tim penggerak PPK Kabupaten Melaka, bahwa target kita untuk mencapai 1 digit yang disampaikan Bapak Sekretaris akan kita capai. Bapak Mama sekalian yang kami hormati, dalam kekurangan ini program ini akan berlanjut terus, dan itu kami mohon sekiranya Mama Ketua berkenan untuk melaunching dan sekaligus memberikan arahan kepada kami semua. Dan juga program ini sekiranya dalam perjalanannya mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap terakhir, jika ada kekurangan kami mohon maaf, bahwa kekurangan itu adalah kekurangan kita bersama. Tolong kita saling memperbaiki dalam hal yang bersifat konstruktif untuk kebaikan Rakyat Melaka yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bank NTT Cabang Betun, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, yang sama saya hormati Bapak Camat Melaka Tengah, staf Bank NTT, pengurus PKK Kabupaten Melaka, tokoh adat, Ibu Kepala Puskesmas Betun bersama staf, dan Bapak
Ibu, anak-anak yang saya kasihi. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya pada hari ini, pagi hari ini, kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini kegiatan pemberian makanan tambahan pada anak-anak yang mengalami gangguan gizi ini semua terjadi karena atas kerjasama yang baik antara kita semua. Semua saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala Bank NTT bahwa kalau bersama kita bisa. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, hasilnya pasti tidak maksimal. Karena itu kita bersyukur karena Dinas Kesehatan dengan seluruh jajarannya, mulai dari dinas sampai dengan ke puskesmas sebagai ujung tombak, bekerja sama dengan pemerintah yang punya wilayah, tentu Bapak Camat dan Bapak-Bapak Desa. Kemudian pendana kita adalah dari Bank NTT dan kami adalah sebagai mitra. Kita bekerja bersama-sama supaya bisa mewujudkan masyarakat Kabupaten Malaka yang punya daya saing baik di lokal maupun di nasional bahkan internasional. Nah, ini bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita ini, cita-cita mulia kita ini? Kita harus mulai pertama sekali itu daripada anak-anak kita. Mulai dari kandungan, masih di dalam kandungan, sampai dengan anak itu berusia 6 tahun, ini kita sebut sebagai usia emas. Usia emas ini kalau kita sia-siakan, maka sampai dewasanya tentu kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu mengapa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintahan desa selalu mencanangkan, selalu menekankan, men-stressing pada kondisi gizi daripada anak-anak kita. Karena kalau kita mau berbicara SDM yang punya daya saing, nah ini tentu kita harus omong masalah gizi. Kalau ngomong masalah gizi, yang berperan bukan bapak-bapak semata-mata yang sebagai tulang punggung, tetapi yang urus dapur itu mama-mama. Karena itu kenapa mama-mama menjadi penting? Kenapa PKK menjadi penting? Karena PKK ini muaranya ke mama-mama. Mama-mama yang pasti urus makan pagi-pagi, urus dapur, urus anak-anak, urus pakaian, urus kebersihan. Jadi kalau bapak-bapak yang ikut urus itu luar biasa. Tetapi kalau mama-mama tidak urus, itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Jadi mengapa anak-anak kita harus mengalami stunting? Malaka ini sangat subur. Saya sedih selalu saya baca data nasional. Angka stunting ini paling tinggi ada di NTT dan salah satu penyumbangnya ada di Malaka. Kita punya banyak sekali kekayaan alam, ya. Foren atau tuhae, ya. Raya Wewae, Taman Sasaba Moris, kuda lerek de kayuk Moris tian, kuda lerek de modo Moris tian. Tasa itu mesti halah, tasa on itu sih mesti kurang gizi. Salahnya di mana? Setelah saya berpikir-pikir, pola perilaku, pola asuh, ini adalah penyebabnya. Nah, hari ini kita bersyukur karena melalui sponsor dari Bank NTT, kita semua boleh mengadakan satu kegiatan bersama, yaitu PMT kepada sekitar 275 anak-anak di Malaka yang kita fokuskan pada 2 puskesmas, itu wilayah puskesmas Betun dan wilayah puskesmas Sahiluka. PMT dan aksat, PMT dan pemberian makanan tambahan, tambahan deh, loron ida, isini deh. Jadi selanjutnya anak tidak boleh makan 1 kali 1 hari.
Ini hanya tambahan sifatnya. Jadi kita menyediakan di sini makanan sebagai contoh menu yang harus dicontoh oleh ibu-ibu di rumah. Hahan betul kuhira Aisyah. Jadi sebagai mama, kalau bangun jam 6 pagi itu adalah mama yang malas, saya katakan. Hak KDR setengah 5 pagi. Itu baru mama. Bangun setengah 5 pagi supaya bisa urus makan, bisa urus anak-anak, bisa urus suami, bisa urus rumah. Kalau bangun jam 6 pagi, apalagi mama-mama yang berkantor, tidak ada waktu lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dikasih uang jajan 5.000, apa yang dibeli? Kue 2, teh pucuk 1. Ada gizi? Nah, gizi kali teh kotak ya. Pisang gorengnya gizi kali. Pisangnya mungkin ada sedikit vitaminnya, tapi karena sudah digoreng ya tidak lagi. Tapi kalau coba 5.000, mama beli telur 3 butir misalnya. Pagi-pagi masak bubur, petik sayur bayam dari halaman, telurnya didadar, sudah cukup. Nanti habis makan ada susu kalau boleh, ada pisang kalau boleh untuk tambahannya. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya kita dapat. Bagaimana anak-anak kita bisa kurang gizi kalau kita memperhatikannya? Pasti akan ada kecukupan gizi. Karena itu saya turun ke desa-desa, saya omong, saya paksakan, saya tegaskan, harus pola asuh ini diperbaiki. Ini PMP ini salah satu bagian kecil saja daripada penanganan penurunan stunting ini. Ada banyak hal yang masih harus dikerjakan, dan pola asuh itu sudah menyangkut keseluruhan daripada penanganan stunting. Anak-anak yang masih kecil-kecil ini, kalau sudah dibiasakan dari kecil untuk selalu sarapan, ini sarapan pagi ini penting, ya. Sarapan pagi itu penting. Jadi anak usia baduta yang sudah boleh diberikan makanan pendamping ASI sampai dengan dia sudah boleh makanan padat, nah ini harus diperhatikan kecukupan gizinya. Kalau itu perhatikan buat itu terus, cerdas ya, itu hanya ada di mimpi kita. Tetapi kalau kita mau punya tekad yang sama, kita harus bekerja untuk memaksimalkan, untuk meningkatkan SDM kita. Mari kita bekerja sama-sama. Saya minta juga ibu-ibu yang di rumah, kerjasamanya ya. Uang untuk beli pulsa ada, tetapi untuk beli telur 2-3 butir untuk anak sarapan tidak ada. Mana kita mau mimpi untuk kita bagus SDM-nya ya. Mama-mama anaknya kalau lapar menangis, bukannya dimasakan makanan, mama kasih HP supaya anak main, supaya mama bisa update status. Saya lihat banyak hal ini, terutama mama-mama muda. Saya tidak menuduh, saya lihat kenyataan, karena itu saya omong ya. Anak sakit bukan segera bawa ke pelayanan kesehatan, mama update status, ayo panas tinggi anaknya, panasnya turun tapi tidak setelah update status, tidak turun panasnya, pastinya begitu ya. Update status itu boleh karena ini bagian daripada teknologi, tetapi jangan utamakan itu daripada pendampingan pada anak-anak. Harus itu kita perhatikan. Bapak Sekretaris Dinas tadi sudah membacakan angkanya. Masih ada 700-an lebih anak-anak kita yang mempunyai status gizi kurang. Gizi buruknya masih ada sekitar 100-an lebih ya. Ini kalau kita tidak tangani, kalau kita tidak atasi, ini adalah calon stunting untuk masa yang akan datang ya. Kalau kita tidak perhatikan, kalau kita tidak benar-benar memperbaiki pola asuh, ini akan menjadi momok untuk kita. Tapi kita bersyukur karena dalam 1 tahun ini penurunan angka stunting di Malaka cukup signifikan ya. Kita harapkan di tahun ini akan lebih turun lagi, dan itu kita perlu kerja keras. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, banyak hal-hal yang sudah kita lakukan untuk intervensi ya.
dari sisi pengobatannya maupun dari sisi pencegahannya. Ini PMT ini salah satu bagian kecil saya bilang tadi, ya. Ada hal lain yang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalnya kita mencegah supaya anak-anak kita tidak menikah dini. Ini juga penting, karena kalau 12, 13, 14 tahun sampai dengan 17 tahun ini sudah menikah, biasanya naik urus, orang belum bisa urus anaknya. Jadi kalau bele, nah ini saya rasa masih mama muda semua karena masih punya anak-anak balita, tolong disampaikan supaya sekolah lain naik, ini pasti lain. Kenal lain itu tidak akan lari dari kita. Jadi usahakan sampai umur di atas 20 tahun lah baru menikah, biar dianggap sudah dewasa, biar bisa pelihara anaknya dengan baik. Ini salah satu penyumbang juga. Ada masalah kebersihan lingkungan. Tansanya itu menguras terus, tansanya isi manas terus. Kita kebersihan lingkungannya tidak benar, tidak baik, ya. Nek diu piara guna, orsir kobana, fasihai gimana, fasihai aino atau mosmunia. Jadi itu akan menjadi sumber penyakit, sumber penyebab penyakit. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa PMT hari ini dan sampai 1 bulan ke depan ini adalah contoh makanan yang harus dihidangkan di rumah. Jadi saya mohon partisipasinya baik dari ibu-ibu ketua tim penggerak PKK di desa Kecamatan Melaka Tengah maupun orang tua, dinas terkait maupun Puskesmas Betun dan Puskesmas Pahilukam untuk kita bekerja bersama sehingga program ini bisa sukses dan kita harapkan ini ada nilai tambah untuk perbaikan gizi masyarakat kita. Dan kami berharap semoga ini setelah kita memberikan sekolah atau memberikan PMT dalam 1 bulan ini, ibu-ibu menjadi sadar untuk memberikan makanan yang sama pada anak-anaknya setiap hari, bukan hanya karena ada program kemudian gizi anak-anak menjadi baik, tetapi kesehariannya juga harus mengikuti pola yang sudah kita contohkan. Jadi saya kira saya tidak akan memperpanjang lebar, tapi saya mau mengucapkan terima kasih pertama kepada Bank NTT bersama jajarannya yang sudah mensupport kegiatan kita, Dinas Kesehatan dengan jajarannya mulai dari dinas sampai dengan puskesmas, seluruh pengurus PKK dari kabupaten sampai dengan tingkat desa, dan seluruh warga masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, memberikan anugerahnya, memberikan berkat melimpah sehingga semua apa yang kita lakukan bisa berhasil dengan baik. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan kegiatan PMT dalam rangka ulang tahun Bank NTT yang ke-60 saya buka dengan resmi. Baik, selanjutnya acara inti yaitu launching kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang yang ditandai dengan pemukulan oleh ketua tim penggerak PKK Kabupaten yang ke-60 kami buka secara resmi. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Nah ini Pak Sekretaris Dinas, saya minta tolong supaya alat ukur yang sama ini dipakai untuk seluruh
posyandu yang sama standarnya harus begini. Karena saya keliling, saya masih lihat ada yang pakai meteran kain yang ditempel di kayu panjang begini. Kemudian balitanya ditidurkan di lantai, lalu dipakai ukur. Nah ini kan sesuatu yang sangat saya tidak setuju. Jadi tolong ini harus pengadaan yang standar, yang sama, sehingga alat bukti kita itu sama. Kemudian saya minta tolong perikutkan pelatihan adat penyegaran ini, karena saya lihat pencatatannya kurang rapi, kurang bagus. Nah ini ada pengariatan. Nah, kurang 2 cm saja ini sudah bisa menyebabkan angka menjadi stunting kalau anak itu ada di borderline. Nah ini kita harus perhatikan. Dan itu saya lihat masih juga kurang lebar. Sudah kan? Ya, tolong baca dengan benar stripnya. Saya tidak pakai kacamata. Sudah. Kancing kuat sudah? Ya. Sudah boleh diangkat. 74,4. Makan yang banyak. 74,4. Sering sakit. Jangan. Kasih tidur masuk ke dalam tadi. Sorong dek kepala. Sorong kepalanya. Lah jadi ambil baru timbang. Dia merontak tunduk kan? Satu kakinya sah. Nanti berlaku. Sabar. Belum. Dia jarumnya, sudah lurus jarumnya baca dari lorong. Baca dari lorong kaki. Lurus. Ya. Nih disampaikan saja PMT simbolisnya oleh yang berita ini apa Pak Direk. Iya. Jadi ibu ini sederhana sekali makanannya. Kita bisa buat sendiri di rumah, tidak usah ada programnya. Bisa buat tiap hari di rumah. Kasih lain-lain sedikit sayurnya. Ini tahu saja, dibikin perkedel. Ya. Mudah-mudahan dia suka makan ya. Karya dihancurkan sedikit ya. Bisa makan makanan padat. Dia pintar, dia mau. Oh, tunggu ini kembar. Enak. Ada kembar. Yang kembar, ayo ya, kembar. Lalu lagi ganteng. Minta kasih makan. Ya ambil saya buat sama kan aksi perubahannya omong khusus stunting ya. Iya, katanya. Langsung praktek ini. Ya. Enak. Oke. Oh iya, astaga. Yang ini. Enak dulu.
Kalau kita leon mana? Mari, ayo makan. Kita mau di rumah ya. Dan sini seputaran itu. Biarkan saja, kan sudah sakitnya berat baru dehidrasi. Tidak. Ini kondisinya berat badannya sudah bagus. Beberapa hari ini ada naik. Berapa sekarang? Sekarang dia 54 usia. Dia usianya 11 bulan ya. Dia masuknya dengan 4,7. Udah ini kayaknya umur berapa ini menikah? Umur berapa? Waktu nikah? Belum nikah. Maksudnya waktu ambil dengan suami itu umur berapa kira-kira ibu? Sekarang umur sekitar 27. Berapa tahun? 27. Oh, sudah. Ini anak pertama nih ibu. Oh. Sangat cukup. Belum ada kesiapan. Ya, betul. Ya. Tapi itu dari penyakit penyerta. Iya, memang ada penyakit penyerta. Dan dia sebenarnya sebelumnya dirawat di SPP dengan pneumonia. Oh, jadi kan kalau ada penyakit kronis, penyakit penyerta di terapi dulu, baru kita selesai dengan urusan anak, baru diterapi isinya. Jaga baik-baik anaknya ya. Dan itu per anak tahun kemarin kita 30, tapi karena mungkin kemarin ada pergeseran, jadi range waktunya cuma 15 hari dan rata-rata tidak 15 hari itu sudah sembuh. Seperti itulah. Ya minimal dia naik dari gizi buruk jadi gizi kurang ya. Iya. Atau dari udah kwasiorkor dia sudah agak lebih menuju ke gizi kurang. Karena Kita itu kan upayanya ke situ. orang tuanya bisa ditata. Harus terus diomongin, jangan bosan ngomongin. Harus straight. Pemantauan lanjutan dengan teman-teman puskesmas. Setiap pagi ada visit dokter. Ya. 3. Di sini dokter Ega. Oh yang iya. Sementara ini full. Ada antrian. Ada yang antrian mau masuk. Nah ini kita punya kapasitas Hanya 4 kamar. naik 4 orang. paling 4 orang. Paling 3 4 orang. Kemarin kita punya gedung di sebelah. Cuma dipakai pinjam itu ya. Pinjam pakai, belum dilihat. Pinjam pakai di sebelah. Akhirnya geser ke sini. Pakai antrian sudah mau gimana? Mudah-mudahan COVID cepat berlalu ya. Amin. Ya. Tahun motivasi dari Ban NTT dan tujuan utama Ban NTT kerjasama Pemda Melaka dalam hal ini dengan Ibu Ketua TPKK sendiri. Baik, jadi berangkat dari Bank NTT sebagai bank milik pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malaka, maka tentunya Bank NTT di hari ulang tahun ini mencapai banyak keberhasilan. Dalam keberhasilan ini tentu atas dukungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malaka. Untuk itu sesuai dengan instruksi direksi bahwa dalam hari ulang tahun yang ke-60 kami diperintahkan untuk melayani saudara kita yang mengalami gizi buruk bahkan sampai stunting sejumlah 60. Kebetulan Kabupaten Malaka kita kebagian 225. Ini sebagai bentuk bahwa sesungguhnya apa yang kita alami yang dianggap sebagai sesuatu bencana itu adalah tantangan untuk kita lakukan, tidak boleh kita mundur. Nah, terbukti dengan hari ini atas dukungan tim penggerak kota Kabupaten Malaka, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan sinergitas kita semua, kita bekerja untuk membangun dan mengentaskan stunting yang adalah bekerja berat. Ini momen untuk kita bangkit di bangkit bersama dalam usia 60 tahun ini. Jadi 60 itu kami rubah menjadi go sustainable, go improvement, dan go spirit. Itu mungkin
kembali ke Ibu Ketua Penggerak PKK. Dengan adanya dukungan dari BAN NTT sendiri untuk membantu PKK dalam hal ini menurunkan angka stunting di Kabupaten Malaka, tanggapan seperti ini seperti apa? Yang pertama tentu kami berterima kasih ya bahwa Bank NTT bersama pimpinan dan jajarannya seluruhnya mau menyisihkan sedikit yang mereka punya untuk membantu penanganan penurunan stunting ini. Ini sesuatu yang luar biasa dan kita sadari bahwa stunting ini tidak bisa satu pihak saja yang berperan. Ini harus kita bekerja sama dengan baik, bekerja sama secara simultan, serentak ya. Jadi Dinas Kesehatan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian dinas-dinas terkait lainnya bersama kami sebagai mitra untuk penggerakan masyarakat, dan kita tentu perlu dana. Nah ini kita bersyukur karena Bank NTT sebagai pendana kita mau menyisihkan untuk itu. Ya seperti itu. Ya, harapan ibunya seperti apa? Ya, kami berharap supaya dengan kegiatan PMT ini dalam waktu 1 bulan berturut-turut untuk 275 anak, kita harapkan ada peningkatan status gizi. Karena ini yang kita ambil ini adalah yang gizi kurang. Kita harapkan biar ada peningkatan status gizi dan ini menjadi satu tolak ukur untuk orang tua. Oh, begini loh sebenarnya mau cara mengolah makanan dan memberikan asupan makanan kepada anak. Ini menjadi contoh untuk mereka seperti itu. Baik, targetkan dalam 1 bulan dimulai dari 17 Juli hingga 17 Juli. Langkah selanjutnya yang digunakan oleh tim penggerak PKK dalam waktu 1 bulan itu apa yang dilakukan? Ya, jadi kami sudah menyepakati ini sebelumnya ya, kegiatan tentu kita ada perencanaan. Jadi ini kegiatan ini melibatkan 2 puskesmas. Jadi dengan persetujuan daripada Dinas Kesehatan sebagai atasan tertingginya. Jadi ini kita bagi 2 wilayah, Puskesmas Betun dan Puskesmas Pahilukan. Nah, kemudian kami juga tim penggerak PKK, tim penggerak PKK Kabupaten dan tim penggerak PKK Desa Pahilukan yang akan mengatasi di Desa Pahilukan sendiri. Ya, saya kembali lagi ke Pak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Terkait dengan stunting di Kabupaten Malaka, berapa sih angka stunting di Kabupaten Malaka sehingga ada BAN NTT juga peduli terhadap stunting? Harus kita akui bahwa stunting itu masih menjadi bagian masalah di Kabupaten Malaka. Sisi kita hari ini ada di angka 18 sekian ya. Dengan demikian penanganan yang komprehensif itu yang kita butuhkan. Dimana kalau kita stunting itu kita lihat sebagai akibat akhir dari proses panjang permasalahan gizi pada anak, maka kita berupaya untuk menatanya dari hilir, dimana sejak dari ibu hamil sudah harus diperhatikan misalnya nutrisinya, datang ke 100 hari kehidupan, ini semua harus jadi. Jadi dari berbagai persoalan kami sangat berterima kasih karena selama ini banyak pihak ikut berpartisipasi. Istimewa yang selama ini sangat gencar itu ada di tim penggerak PKK. Dan hari ini kita mendapat lagi dukungan dari Bank. Dan dengan dukungan-dukungan seperti ini, kita berharap bahwa konsolidasi, kerjasama ini saling menutup. Kami dari sisi teknisnya menyiapkan pelayanan, data, dan lain-lain. Dari tim penggerak PKK itu mengambil bagian yang penting dalam penggerakan sasaran, meningkatkan pengetahuan ibu-ibu dalam pola anak. Nah hari ini dengan Bank NTT datang dengan dukungan finansial. Nah, dalam kolaborasi ini kita berharap bisa saling membantu sehingga penurunan angka stunting itu bisa kita capai sesuai target. Targetnya berapa? Target kita untuk NTT itu di bawah 10%. Kita targetkan tahun depan dia harus di bawah 1 titik. Target bersama. Izin Nona saya tambah 1.